Don't keep your secrets to yourself. It's gonna shoot your showtime. Oh, there's love in your eyes that pulls me closer. Is it softer? I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. It's Marvin Gaye, get it on. You got that healing that I want, just like you said in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like you said in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on me. And when you leave me all alone, I'm like a train without a home. I'm like a dog without a bone. Just right inside my home. I got to have you, babe. Oh, there's love in your eyes that pulls me closer. It's so softer. I'm in trouble, but I want to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye, get it on. You got the healing that I want, just like you said in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on, babe. Let's Marvin Gaye, get it on. You got the feeling that I want, just like you said in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye, get it on, babe. Kita akan berbincang di segmen Dialog Pagi. Ya, perbincangan kita pada pagi hari ini di segmen Dialog ini adalah, ini masih awal tahun ya. Awal tahun. Tengah-tengah tahun nanti harus bayar pajak Itu gitu. dia. Nanti ada tagihan-tagihan. Dan harus mulai disiapkan dari awal tahun untuk Iya, pelaporan. terus ada laporan-laporan juga kayak wajib pajak untuk laporan Iya, penghasilan, betul. kemudian juga Pendapatan nilai, penambahan nilai. Iya, Masih banyak lagi. banyak ya. Iya. Biasanya tuh bukan pusing juga sih, tapi itu kewajibannya. Tapi sekarang lebih sangat dimudahkan untuk Iya. membayar pajak itu Online. secara online. Yang Karena penting kita online. udah simpan e-pin kita, Betul. jadi tinggal bisa akses sendiri. Ibu pengalaman sekali seperti ini. Ya, kita wajib pajak ya Wajib sebagai pajak. warga negara yang baik gitu ya. Oke. Nah, tetapi ini juga yang harus disosialisasikan adalah program pengungkapan sukarela atau Betul. PPS wajib pajak ini mensosialisasikan ada perubahan, Iya. ada updatean tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini untuk meningkatkan juga pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan juga mendukung untuk percepatan pertumbuhan perekonomian, ini Iya. juga diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain ini dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, kemudian juga ada reformasi administrasi perpajakan, Betul. peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, ini harus patuh untuk secara sukarela untuk bisa melaporkan pajak, melaporkan dari harta, kemudian pendapatan, Betul. supaya bisa untuk membayar pajak. Untuk selanjutnya. Kita akan Oke. langsung berbincang bersama Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kasongan, Bapak Fazar Triyanto SHMH. Selamat pagi, Pak Fazar. Halo Pak Fajar.
Selamat pagi. Waduh, ini Gimana? lagi Mas ngapain Ari dan nih Mbak pagi-pagi Novita. Pak? Udah di kantor ya pastinya ya Pak ya? Sudah di kantor, Mbak. Oke, Alhamdulillah. di sana Sehat, Mbak. di sana hujan Sehat, Pak. atau enggak, Pak? Mendung ya? Malam hujan, cuman karena hari ini hari yang spesial, matahari bersinar cerah terlihat. Aduh, Oke. bisa aja Bapak nih. Pak Fajar, kita akan Iya. berbicara perihal program pengungkapan sukarela wajib pajak di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pak, Iya. ini kan program baru ya dari Kementerian Pajak yang dimana sebelum ini juga ada program yang luar biasa sekali yaitu amnesti pajak. Apa perbedaannya Pak amnesti pajak dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak ini Pak? Hai, Mas Ari, sebelum menjawab pertanyaan yang luar biasa hari ini, ada pantun untuk memeriahkan suasana pada Boleh. pagi hari ini. Boleh Bapak, boleh. Ya. Pantunnya begini, keparigi melihat burung nuri, burung unta, banteng, dan juga angsa. Cakep. Istirahat bersama, sejenak menikmati teh hangat. Selamat pagi Mas Ari, Mbak Novita, TPRI Kalteng, dan para pemirsa. Semoga kita senantiasa kuat, sehat, dan selalu bersemangat. Amin. Luar biasa. Keren, keren, keren. Boleh, boleh tuh Pak. Suka pantun ya Bapak ya? Iya, Ini hobi Mas. udah bisa ditebak nih kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan pasti pantun-pantunnya Pantun dulu keluar-keluar nih nih. untuk Ya. breakdown dulu. Oke, gimana Pak? Baik, Bisa dijelaskan? ya menjelaskan kalau program pengungkapan sukarela wajib pajak atau kita kenal dengan PPS ini sebenarnya berkaitan dengan program pengampunan pajak yang telah dirilis pada tahun 2016-2017. Nah ternyata dalam perkembangannya sampai saat ini untuk beberapa wajib pajak peserta pengampunan pajak itu ada beberapa data yang belum sepenuhnya diungkap, dilaporkan dalam SPT tahunannya juga. Itu tahun 2015. Di sisi lain, untuk tahun pajak 2016-2020, ternyata juga ada beberapa harta atau kewajiban yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan di tahun 2020. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu dibuatlah program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai way out atau kesempatan yang istimewa sayang untuk dilewatkan bagi para wajib pajak peserta pengampunan pajak ataupun yang belum mengikuti pengampunan pajak di tahun 2016-2017 untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, secara lengkap dengan tarif khusus sebagaimana diatur dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak ini. Pada dasarnya ada dua kebijakan yang diatur dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak ini. Untuk yang pertama, skema 1 itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak peserta pengampunan pajak tahun 2016-2017 untuk mengungkapkan harta-harta dari tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum secara lengkap diberikan pada saat mengikuti pengampunan pajak 2016-2017 dengan tarif khusus. Nah, tarif khususnya seperti apa? Untuk yang pertama ada tarif 11%. Ini untuk deklarasi luar negeri. Jadi misalnya ada harta atau aset yang ada di luar negeri dapat disampaikan dalam program PPS ini dengan tarif 11%. Kedua, tarifnya 8%, itu untuk harta luar negeri setelah dinyatakan direpatriasi atau dibawa pulang ke Indonesia, ataupun juga deklarasi harta di dalam negeri. Nah, khusus yang ini ada tarif yang paling murah, itu 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi tadi, atau aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam 3 kategori, yaitu surat berharga negara,
atau industri hilirisasi, sumber daya alam terbarukan, atau renewable energy. Itu untuk pertama. Kemudian skema kedua adalah untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan harta pada tahun 2020 dengan basis perolehan harta di 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 kemarin itu masih dimiliki. Nah, tarifnya ada 3, 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk repatriasi ataupun harta dalam negeri, dan juga yang paling murah 12% untuk harta luar negeri, repatriasi atau harta dalam negeri yang kemudian diinvestasikan pada 3 kategori yang sudah diatur dalam program PPS ini. Demikian Mas Ari dan Mbak Novita. Oh iya. Iya, kalau melihat dari penjelasan Bapak tadi ya, kalau misalkan ada bisnis atau apa gitu pasti wajib pajak karena memang harus Betul. ada perizinan, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan untuk mengeluarkan faktur begitu ya. Nah, Betul. tapi ada kesusahan nggak sih Pak kalau untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk yang kategori untuk harta pribadi begitu Pak? Apalagi kalau misalkan ini kan ada sebagian kalau misalkan di kabupaten di Kalimantan Tengah 13 kabupaten 1 kota, khususnya di Kasongan begitu ya Pak ya, di Kabupaten Katingan ada banyak transaksi yang secara cash, tetapi tidak secara ya transfer bank yang bisa atau secara resmi begitu ya Pak ya. Nah ini ada kesusahan nggak Pak dalam mensosialisasikan supaya bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan pengertian ke masyarakat begitu supaya ungkap saja gitu hartanya, karena nanti akan ada untuk harga spesial lah begitu ya, ada perhitungan sendiri begitu untuk dari pajak Rep khusus. untuk iya Rep itu khusus. gimana Pak, ada kesusahan nggak Pak? Baik, alhamdulillah Mbak, untuk di wilayah Kabupaten Katingan dan juga Kalimantan, untuk tantangan-tantangan memang kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah. Cuman alhamdulillah dengan kita bersinergi dengan berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah dan salah satunya terima kasih untuk dukungan TVRI Kalteng untuk membantu memasyarakatkan program PPS hari ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya di wilayah Kalteng ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oke. Pak Fajar, ini kita melihat dari dua program tadi yang kita sampaikan juga adanya tax amnesty dan juga sekarang berlanjut ke program pengungkapan sukarela atau PPS ini untuk wajib pajak untuk di wilayah Kasongan saja. Ini dari data yang sudah dimiliki oleh Dinas atau Kementerian Pajak yang ada di Kasongan, Pak, apakah sudah mengalami peningkatan Pak semenjak adanya tax amnesty dan sekarang ditambah lagi dengan pengungkapan sukarela PPS ini, karena kan program ini kan baru dijalankan di tahun ini di tanggal 1 Januari sampai di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah Pak, sampai nanti di tengah tahun. Nah di jeda waktu dari Januari hingga nanti di tengah tahun, apakah sudah mulai ada progres Pak dari pengungkapan sukarela ini, mengingat ini kan salah satu konsep supaya mendorong masyarakat dan juga pengusaha wajib pajak lah bisa dibilang itu untuk ayo laporkan nih, kemarin sudah ada tax amnesty, tapi ternyata sampai 2016 nih ada kemungkinan nih ada aset-aset Anda yang belum Anda laporkan. Kalau sampai Anda tidak melaporkan kembali, dendanya lumayan loh. Tapi kalau Anda melaporkan saat ini dengan program PPS ini, ada benefit yang lebih bagus juga yang bisa membantu Anda untuk memasukkan pelaporan aset tersebut ke dalam database wajib pajak Anda. Apakah seperti itu Pak, dan targetnya seperti apa sampai hari ini Pak? Progresnya juga. Terima kasih Mas Ari. Berdasarkan data yang dirilis yang kita dapatkan per kemarin, untuk progres pelaksanaan PPS ini sampai dengan 1 Maret itu sudah ada sekitar 2,2 triliun yang diperoleh dari program PPS ini dan terus meningkat dari hari ke hari. Nah, jadi dalam kesempatan ini dibuat juga untuk masyarakat, para pemirsa semua untuk mensukseskan program PPS ini. Waktunya cukup panjang,
Itu 1 Januari sampai dengan nanti 30 Juni tahun 2022. Sehingga tentunya untuk menghindari sanksi di kemudian hari dan juga untuk mendapat data aman terlindungi, mari kita bersama-sama mengikuti program PPS ini. Iya. Nah, Ada kalau beberapa ini manfaat kan- yang dapat. Iya. Iya Pak, Boleh lanjut Pak. manfaatnya Pak, kalau boleh Manfaatnya, dijelaskan Pak. Apa Ya, saja manfaatnya. nih PPS? Kan kalau kita ikut PPS, apa sih nanti keuntungan untuk mengikuti program PPS ini? Untuk skema 1 yang untuk peserta pengampunan pajak tadi, nanti yang telah mengikuti program PPS tidak akan dikenai sanksi pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Apa seperti itu? Bahwa nanti jika ternyata ada harta yang belum diungkap atau tidak diungkap dalam program PPS ini, nanti akan dikenakan tarif misalnya 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan sanksi 200% dari jumlah pajak yang tidak terkurang dibayar. Kemudian data-data yang diungkap dalam program PPS tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu untuk skema 1. Nah, untuk skema 2, untuk wajib pajak pribadi, untuk harta 2016 sampai dengan tahun 2020, yang sudah ikut PPS, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk kewajiban di tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, dan yang kedua, seluruh data informasi yang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH tadi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan, penuntutan ataupun penuntutan pidana terhadap demikian. Sehingga luar biasa ini manfaat yang bisa diperoleh atau benefit dari mengikuti program PPS. Seperti itu Mas Ari dan Mbak Novita. Iya, kalau melihat ini misalkan ada masyarakat, wah ini berarti harus kalau kita mau mengikuti dari untuk bisa lapor pajak, berarti harus mengunjungi dari pajak.go.id begitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan ini buat yang tahu gitu untuk bisa memanfaatkan dari teknologi begitu ya Pak ya, dari websitenya. Tetapi kalau yang nggak ngerti sama sekali Pak, apakah memang harus berkunjung ke kantor pelayanan pajak atau memang harus memang benar-benar harus mengupload data-data lewat websitenya Pak? Baik. Untuk mekanisme pelaksanaan PPS ini memang kita basisnya online, Mbak Novita dan Mas Ari. Ya. Tapi dengan demikian, apabila terdapat beberapa kendala, misalnya ada tata cara pelaksanaan seperti apa, dan membutuhkan asistensi khusus, itu dapat mengunjungi kantor-kantor pajak terdekat, Mbak Novita, atau bisa telepon ke 1.500 008, channel khusus untuk program PPS, atau menghubungi KPP Pratama Sampit di 0813 207120. Dan dapat kami sampaikan dalam rangka mewujudkan KPP Pratama Sampit menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, segala pelayanan perpajakan ataupun hal-hal lain misalnya berkaitan dengan PPS ini seluruhnya tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi bagi seluruh pemirsa tidak perlu khawatir dan takut untuk datang atau mengunjungi kantor-kantor pajak terdekat jika membutuhkan informasi atau asistensi pelaksanaan program PPS ini. Atau secara online bisa dicek di pajak.go.id/pps. Nah, di sana seluruh informasi berkaitan dengan apa itu PPS, tata cara, mekanisme, dan segala hal berkaitan dengan program pengungkapan sukarela ini
dapat diakses di situ. Oke. Iya, Begitu Mbak berarti Novita dan Mas iya. Ali. Kalau bisa disimpulkan, Ada banyak pilihan ya Pak ya. Ada bisa Ada banyak mengunjungi pilihan. website, ada bisa mengunjungi ke kantor langsung. Iya. Kemudian juga bisa langsung menghubungi di 0813 2000 7120 ini kantor di cabang Sampit gitu ya. Ya. Dan kalau bisa kita simpulkan juga Pak, kita simpulkan sedikit tujuan dari program PPS ini adalah untuk membantu masyarakat dan juga wajib pajak untuk segera melaporkan secara sukarela aset-asetnya yang belum pernah dilaporkan di program-program Iya. pajak sebelumnya, di mana ada sanksi denda yang sangat serius sekali sebetulnya kalau sampai aset tersebut tidak dilaporkan. Benar Nominal 200% atau misalnya aset ini nilainya 10 juta. Berarti kalau dendanya 200% berarti 20 juta, anggap hilang dong. Apa kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Nah Iya. itu dia, anggap aja Dan, udah hilang. Makanya kita- manfaat dari sini juga tentunya harus diperhatikan kepada seluruh wajib pajak, jangan meremehkan pelaporan pajak Anda, karena itu bisa berpotensi aset Anda nanti takutnya nanti dikenakan denda yang 200%. Namun dengan adanya program PPS ini itu diabaikan terlebih dahulu, karena tujuan dari kementerian juga adalah supaya data aset yang dimiliki oleh wajib pajak itu bisa dipegang oleh kementerian juga, dan nanti untuk kedepannya untuk melakukan follow up-nya lebih gampang. Iya, Kurang lebih pokoknya seperti itu. sebagai warga negara yang baik harus wajib untuk membayar pajak dan juga wajib untuk mengungkapkan harta, khususnya harta kekayaan pribadi, begitu ya Pak ya, Pak Fajar? Baik, melengkapi informasi lagi Iya. berkaitan dengan PPS, Mbak. Satu lagi. Iya Pak, silakan. Untuk penghitungan tarif, tadi misalnya kita sampaikan 8%, itu tidak dinilai dari keseluruhan harta. Misalnya ada tabungan atau rumah senilai 100 juta atau 100 juta misalnya. Nanti ada skema 1, itu 100 juta dikurangi utang. Nah, jadi tidak seluruhnya nilainya. Jadi ada harta nilai berapa, dikurangi utang dulu, ketahuanlah nanti harta bersih. Nah, Bersihnya itulah nanti berapa? yang dijadikan pengalinya. Nah, Baik. untuk skema 2 nanti hartanya berapa, dikurangi total pokok utangnya, kemudian dikali tarifnya seperti itu. Oke, nah itu Pokoknya Sederhana jangan sekali. takut gitu ya. sangat sederhana. Jangan takut Jangan takut. untuk mengikuti program PPS wajib pajak 1 Januari sampai dengan Juni tahun 2022. Baik. Oke, baik. Pak Fajar, terima kasih sudah berbincang bersama kita dan bisa mensosialisasikan ke seluruh pemirsa di TVRI Kalimantan Tengah bahwa ungkap saja harta kekayaan pribadinya dan juga sebagai warga negara yang baik harus wajib untuk membayar pajak dan melaporkan, begitu ya Pak ya. Pak Fajar Trianto, terima kasih sekali lagi sudah Tambahan satu berbincang lagi bersama boleh kita. Mbak? Boleh Silakan. Bapak? Mbak Novita? Ya. Sedikit Pak. Ya. Berkaitan dengan pelaporan SPT, kita masuki bulan Maret 2022. Dalam kesempatan hari ini, saya mengingatkan, menghimbau dan mengajak seluruh pemirsa untuk mari melaporkan SPT tahunan Anda secara online melalui e-filing sampai dengan 30 Maret 2022 untuk OP dan nanti di April 2022 untuk wajib-wajib badan. Dan sebagai penutup Mbak, ada pantun Silakan. untuk Mbak Novita dan Mas Ari dan seluruh pemirsa. Makin ikian dan telur AC. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Fajar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sekali lagi untuk perbincangan Dengan kita senang pada pagi hati. hari ini. Baik, selamat pagi. Dan salam sehat selalu Pak Fajar. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Salam sehat selalu. Baik, demikian perbincangan kita bersama Bapak Fajar Trianto, Kepala Kantor Pelayanan Penyeluhan dan Konsultasi Perpajakan Kasaungan. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Tambun Bungai. Selamat